Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pembelajar dimanapun berada. Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pada pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa salah satu instrumen yang digunakan dalam penyusunan RKAKL adalah standar biaya. Kemudian pada pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa standar biaya terdiri atas standar biaya masukan, kemudian standar biaya keluaran atau standar biaya kegiatan, dan standar struktur biaya. Nah, video ini akan menjelaskan standar biaya masukan atau SBM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2023 tersebut. Nah, pertimbangan penetapan SBM atau standar biaya masukan ini, di mana SBM ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan sebagai masukan atau input untuk menyusun rincian biaya dalam suatu keluaran. Nah, pertimbangannya adalah pertama, untuk mendukung terlaksananya prinsip ekonomis dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga atau RKAKL. Kemudian yang kedua, adanya beberapa barang atau jasa yang harganya tidak tersedia di pasar. Kemudian yang ketiga, bervariasinya kualitas dan harga barang atau jasa yang terdapat di pasar sehingga diperlukan pengaturan agar diperoleh barang atau jasa dengan kualitas dan harga yang layak, wajar, tidak mewah, dan hemat. Kemudian pertimbangan keempat adalah penyetaraan perlakuan jenis dan besaran satuan biaya dalam penyusunan RKAKL. Dan kelima, perlunya alat untuk memudahkan penyusunan RKAKL. Jadi ada 5 yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan SBM. Kemudian terkait dengan SBM ini, kalau kita kelompokkan berdasarkan jenisnya, itu ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, menyangkut bentuknya. Kemudian yang kedua, dasar penetapan, dan yang ketiga, ruang lingkup. Nah, kalau kita lihat dari sisi bentuknya, bentuk atau pengaturan dari standar biaya masukan ini terdiri dari beberapa jenis ya. Ada harga satuan, yaitu nilai satu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen keluaran atau output. Jadi harga satuan ini mengatur tentang satuan harga barang. Yang kedua, tarif, yaitu nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghasilkan biaya komponen keluaran atau output. Dan ketiga, indeks biaya. Indeks biaya ini adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang atau jasa yang menjadi masukan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran atau output. Nah, kalau kita lihat dari dasar penetapannya, kita bisa bedakan standar biaya ini berdasarkan SBM yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan dan SBM yang ditetapkan melalui persetujuan Menteri Keuangan. Jadi ada dua bentuk pengaturan kalau dilihat dari bentuk legal formal pengaturan SBM ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ruang lingkup SBM ini, ruang lingkupnya berlaku untuk satu kementerian lembaga tertentu atau standar biaya masukan yang berlaku pada beberapa atau seluruh kementerian lembaga. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi fungsi, di mana di dalam konteks penyusunan RKKL, standar biaya masukan ini bisa berfungsi sebagai batas tertinggi dan dapat dilampaui untuk menghasilkan komponen biaya keluaran sesuai tahap penggunaannya dalam proses pengelolaan keuangan negara. Nah, ini kita bisa jelaskan. Yang pertama, penggunaan standar biaya masukan dalam tahap
perencanaan anggaran. Standar biaya masukan berfungsi sebagai batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen keluaran atau output, yaitu dalam menghitung rincian biaya dalam proses perencanaan anggaran. Satuan biaya ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan dan Surat Persetujuan Menteri Keuangan merupakan batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui. Nah, ini dalam konteks perencanaan anggaran. Nah, contohnya satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk Provinsi DKI Jakarta per hari misalnya ditetapkan berapa ratus ribu rupiah misalnya. Maka satuan biaya yang dicantumkan di dalam RKKL paling tinggi sebesar yang sudah ditetapkan tadi. Jadi dalam proses pengalokasian anggaran yang sudah dicantumkan di dalam SBM itulah yang diikuti. Kemudian penggunaan standar biaya masukan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Nah, standar biaya masukan berfungsi sebagai batas tertinggi dan dapat dilampaui dengan penjelasannya sebagai berikut. Di mana misalnya standar biaya masukan sebagai batas tertinggi terutama terkait dengan satuan biaya yang menambah penghasilan dan atau fasilitas pegawai maupun bukan pegawai. Nah, besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan dan Surat Persetujuan Menteri Keuangan. Sebagai contoh misalnya, satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk Provinsi DKI Jakarta per hari misalnya berapa ribu rupiah di dalam SBM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Maka satuan biaya yang dicantumkan dalam RKKL dan digunakan dalam pelaksanaan anggaran paling tinggi sebesar yang sudah ditetapkan di dalam SBM tadi, dalam PMK yang SBM tadi. Nah, yang berikutnya standar biaya masukan sebagai dapat dilampaui, berarti besaran standar biaya masukan dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku dan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut misalnya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan, besaran standar biaya pengadaan pakaian dinas pegawai misalnya berapa ratus ribu rupiah untuk satu orang pegawai misalnya. Nah, pada saat pelaksanaan anggaran ternyata harga pasar yang paling ekonomis adalah sebesar berapa misalnya di harga pasarnya. Intinya ada perbedaan di mana harga pasar lebih tinggi daripada harga yang dicantumkan di dalam SBM. Maka proses pengadaan pakaian dinas ini tadi diperkenankan menyesuaikan dengan harga pasar yang ada, sepanjang telah memenuhi prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian yang paling penting ketersediaan alokasi anggaran dan proses pengadaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila harga pasar misalnya lebih rendah dari yang sudah ditetapkan di dalam SBM, maka pengadaan dilaksanakan dengan harga yang lebih rendah dari SBM tadi. Sehingga dalam hal ini upaya kementerian atau lembaga untuk melaksanakan efisiensi anggaran itu bisa terlaksana. Sobat pembelajar sekalian, demikian tadi penjelasan atau diskusi kita menyangkut standar biaya masukan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2023. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.